Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah biokonversi BASF ya, atau lebih detailnya adalah biokonversi sampah organik menjadi pakan ternak dan pupuk berbasis maggot black soldier fly. Nah, ini kenapa kita angkat? Karena memang ini sangat solutif sekali dalam permasalahan mengolah limbah ya, atau sampah organik yang mudah busuk. Karena mudah busuk, dia menghasilkan gas metan, mampu mencemari ataupun mengganggu lingkungan. Nah, yang mengganggu lingkungan ini ternyata bisa kita antisipasi, teman-teman. Jadi tidak mengganggu lagi. Caranya dengan apa? Caranya bisa dengan biodigester, dengan composting, juga bisa dengan biokonversi BASF. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang metode biokonversi sampah organik ini menggunakan metode biokonversi BASF atau maggot black soldier fly ya. Kenapa kita memilih topik ini? Karena kita sudah coba dan teman-teman di beberapa daerah juga sudah banyak yang berhasil ya tentang mengolah sampah organik menggunakan maggot ini. Dan ini kita angkat supaya lebih memperkenalkan lagi ke masyarakat tentang pentingnya mengolah sampah organik. Sampah organik banyak, bisa berupa dari sampah rumah tangga, kemudian sampah pasar, sampah restoran, dan itu mudah busuk ya, putrescible, mudah busuk. Jadi akan kita angkat topik ini ya. Perkenalkan, saya Bobi, pendiri Bobi Agro Farm. Di dalam Bobi Agro Farm sendiri ada divisi perencanaan, yaitu mendesain dan merencanakan sebuah farm, mulai dari manajemen pembuatan infrastrukturnya sampai manajemen budidayanya. Kemudian ada lagi divisi pakan alami. Nah, ini adalah gabungan dari divisi perencanaan dan divisi pakan alami karena kita membahas tentang maggot black soldier fly. Kemudian ada lagi divisi budidaya ya, yang kita terapkan dalam mengolah sampah organik ini menggunakan maggot BASF. Terus kemudian kita terapkan dalam budidaya kita. Kalau kita lebih fokus ke perikanan ya, ke produk-produk perikanan seperti plankton yang menjadi pakan larva ikan, terus kemudian pakan ikan, terus pakan pembesaran ikan, seperti itu. Semuanya berbasis pengelolaan sampah organik berbasis maggot BASF. Jadi semua turunannya akan kita teliti dan coba semua ke perikanan ya. Kita totalitas ke perikanan dan beberapa nanti akan kita coba untuk perunggasan ya. Seperti itu, kita masuk ke materi. Nah, lalat tentara hitam atau biasa disebut black soldier fly. Bentuknya seperti yang di background itu, yang menempel di daun, mirip lebah ya. Mirip lebah, dia juga suka memakan nektar bunga. Jadi mirip banget sama lebah. Cuma dia nggak memiliki sengat ya. Lalat ini nggak memiliki sengat dan tidak makan selama fase lalat ini. Dia hanya butuh kelembapan cairan aja untuk minum ya. Untuk minumnya dia berupa nektar bunga itu atau yang manis-manis, yang cair berupa air ya. Dia dari kerajaan Animalia, filumnya Arthropoda, kelas serangga, Urdodiptera, familinya Stratiomidae, subfamilinya Hermetia, genus Hermetia, dan spesies Hermetia illusions. Seperti itu bentuknya.
Kalau penjelasannya ini panjang lebar, nggak perlu kita jelaskan ya, yang penting tahu bentuknya. Oke, lanjut. Yang penting adalah kita mengenal tentang siklus hidupnya. Nah, mungkin kita bisa mulai dari telur ya. Fase pertama, fase telur, itu membutuhkan waktu penetasan itu sekitar 3-4 hari. Dari telur dia menetas jadi larva. Kemudian fase kedua, fase larva. Dari menetas, kemudian tumbuh, diberi pakan berupa limbah organik, sampah organik. Dalam waktu 24 jam tuh habis tuh. Berapapun banyak sampah Anda dalam waktu 24 jam bisa dipastikan habis. Dan langsung menjadi pakan ternak dan pupuk. Nah, itu luar biasanya maggot BSF ini. Mampu mengurai secara cepat ya, mungkin paling cepat di dunia ini, dengan metode-metode lain seperti biodigester dan metode composting. Jadi jika metode biodigester dan composting itu menghasilkan pupuk cair dan padat, maggot ini beda, dia menghasilkan pakan ternak berupa protein hewani dan pupuk gitu ya. Jadi untuk pakan hewan dan untuk pakannya tumbuhan gitu ya. Terus kemudian pada fase larva ini akan berubah lagi menjadi fase berikutnya yang menuju lalat. Sebelumnya adalah fase prepupa, kemudian menuju fase pupa, keempat, fase kelima yang terakhir adalah fase lalat. Nah, fase lalat inilah fase akhir dia untuk menghasilkan telur gitu. Lalat jantan dan betina kawin menghasilkan telur, lalu kedua indukan lalat tersebut akan mati gitu ya. Jadi siklusnya kurang lebih 45 hari yang ini. 45 hari ya. Kita lanjut supaya cepat. Nah, fase maggot ini yang paling penting yang akan kita bahas ya. Pada fase larva atau maggot BSF ini yang paling unik atau yang paling diidam-idamkan oleh kita. Karena inilah mesin biokonversi BSF yang paling handal di dunia gitu ya. Bisa kita bilang seperti itu karena kehandalannya itulah kita bahas saat ini ya. Jadi sebelum dia menjadi lalat, pada fase ini dia dalam hidupnya adalah fungsinya untuk makan, mengumpulkan nutrisi yang akan digunakan untuk reproduksi pada saat fase lalat, untuk menghasilkan telur, untuk menghasilkan keturunan yang lebih banyak lagi gitu ya. Nah, maggot ini butuh nutrisi berupa sampah organik atau bahan-bahan putresibel yang mudah membusuk. Kemudian ada air, temperatur, dan oksigen ya, tentunya seperti kita juga. Lanjut, ini secara umum biokonversi mengubah bahan menjadi produk lain yang berguna ya, memiliki nilai tambah melalui mikroorganisme, hewan, tanaman, atau dekomposer lainnya. Larva maggot juga sudah kita jelaskan tadi, semua sudah. Kemudian ini reaktor. Reaktor adalah tempat ini ya, reaktor, tempat yang didesain untuk proses pembesaran larva dengan menuangkan pakan berupa sampah organik. Didesain dengan kemiringan tertentu dan dibuat sistem pengaliran cairan sekresi larva BSF. Ini berdasarkan keterangan di panduan KLHK ya. Panduan KLHK yang dibuat oleh Prof. Agus Pakpahan ya dan tim ya. Nah, ini juga yang dari KLHK secara umum bisa kita ini ya. Oke, saya naikkan dulu ini. Nah, seperti ini. Misalnya kita punya 1 ton sampah organik, itu mampu menghasilkan 100 kg larva BSF minimum ya. 10% berarti ya. Terus kemudian mampu menghasilkan itu ya, mampu menghasilkan 300 kg pupuk cair dan 500 kg pupuk kompos. Jadi produknya ada 2 ya klasifikasinya, pakan ternak dan pupuk. Baik pupuknya itu cair maupun padat ya. Jadi dari pakan ternak ini berupa larva bisa kita manfaatkan untuk pakan ayam, pakan ikan, dan lain sebagainya ya. Terus kemudian larva ini juga kita manfaatkan untuk budidaya fitoplankton kalau dari kami, fitoplankton dan zooplankton untuk perikanan larvanya itu, dan juga pupuknya juga.
kombinasi dari dua itu kita gunakan untuk perikanan. Untuk perikanan budidaya juga pembenihan ya. Kemudian lanjut, ini yang paling penting ya, siklus biokonversi. Skema pengolahan ya, skema pengolahan ini oke. Dari sampah organik, yang ini, yang sana paling ujung sampah organik rumah tangga masuk ke manajemen feedstock, bisa diolah di bubur dulu gitu kan. Kemudian ini menuju ke reaktor biokonversi, yang ini reaktor biokonversi, kemudian menghasilkan ini ya, menghasilkan pupuk hayati dan panen maggot. Nah ini, kemudian maggot ini bisa digunakan untuk pakan ayam. Ini yang pupuknya ini bisa digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Sini, nah ini ya. Dan proses untuk mencetak maggot sendiri ada prosesnya banyak. Yang ini dari rearing house untuk tempat lalat kawin, terus kemudian hatchery untuk penetasan telur lalat, terus kemudian bisa menjadi larva, terus larva menjadi prepupa, prepupa masuk lagi ke rearing house dan seterusnya siklus. Nah ini kebutuhan bangunannya. Yang pertama biasa kita membahas dulu tentang reaktor ya. Reaktor ini digunakan untuk memproses sampah menjadi maggot dan pupuk. Jadi pada proses larva ini, tempatnya larva lah reaktor ini, rumahnya larva gitu ya, rumahnya maggot. Terus kemudian ada setelah larva, rearing house dan hatchery. Rearing house ini rumahnya lalat, hatchery ini rumahnya telur, feedstock ini rumahnya pakannya maggot gitu ya. Kalau gudang ini rumahnya maggot yang udah dipanen maupun pupuk yang udah dipanen. Nah ini jenis sampah yang bisa digunakan untuk pakan maggot. Sampah diklasifikasikan menjadi dua, non organik dan organik. Dan organik sendiri diklasifikasikan menjadi dua lagi, organik lembut dan organik keras. Nah yang kita gunakan adalah organik lembut ini untuk pakan maggot. Kemudian yang organik keras kita buang ke TPA ya. Jadi kita sebisa mungkin jangan membuang sampah organik lembut ke TPA karena ini mampu menjadi bom waktu seperti di Lewi Gajah ya, meledak sampai menimbun masyarakat di sana ya. Desanya hancur seperti itu. Kita nggak ingin setiap kota bisa hancur gara-gara sampah organik ini yang merugikan masyarakat jika tidak dikelola. Kita mampu mengelola, kenapa tidak dilakukan seperti itu ya? Harus dilakukan ini karena kita sebagai manusia, khalifah di muka bumi. Hal seperti ini, sampah ini juga ciptaan Tuhan juga supaya dikelola oleh manusia yang menjadi khalifah di muka bumi, ditugaskan untuk itu ya. Dan salah satu metodenya adalah ya biokonversi BASF ini. Sudah banyak diterapkan oleh masyarakat dan itu terbukti ampuh gitu ya. Lakukan saja gitu ya. Lakukan dan manage dengan baik gitu. Oke, pada saat larva fase lalat, lalat ini butuh cahaya untuk mendeteksi kelamin si betina, jantan dan betina. Terus kemudian butuh ruang vertikal untuk proses dia kawin, naik turun, butuh air untuk minum dan kelembapan ya. Usahakan kandang lalatnya dekat dengan yang alami-alami seperti dekat-dekat pohon supaya mendekati kehidupan aslinya ya. Lanjut. Nah, perawatan lalat bisa diberi minum, semprotkan langsung ke lalat ataupun disemprotkan di atas dedaunan atau tempat dia hinggap ya. Pemberian minum juga ditambah dengan kandungan glukosa kalau bisa. Kalau enggak juga enggak apa-apa kan gitu. Dibutuhkan kondisi kandang yang lembab jika terlalu panas. Terlalu panas enggak boleh. Yang kita butuhkan adalah suhu normal, terus kemudian kelembapan itu yang tadi ya kita jelaskan tadi ya. Terus proses kawin seperti ini ya, lalat kawin itu.
Jadi BSF akan kawin jika ada cahaya matahari, karena jika nggak ada cahaya matahari dia nggak bisa mendeteksi jenis kelamin lawannya. Biasa kawinnya jam 9 sampai jam 12 siang. Nah, bahkan jika masih terdapat sinar matahari dia masih melakukan perkawinan ya. Beberapa daerah kalau di Indonesia memang sumber cahaya matahari sangat melimpah ya, beda dengan yang di tempat lain yang ada beberapa musim gitu ya. Sungguh beruntung kita ada di Indonesia karena ya itu tadi, dari segi geografisnya kita menguntungkan ya, sangat menguntungkan ya. Proses perkawinan dibutuhkan waktu 1-3 hari ya. Terus kemudian setelah itu akan bertelur. Nah, ini lalat tentara hitam bertelurnya di tempat seperti ini. Di celah-celah antara jepitan-jepitan kayu supaya mudah dipanen ya. BSF hanya akan bertelur 1 kali selama hidupnya, setelah itu akan mati ya. BSF jantan juga akan mati. Kurang lebih kehidupannya lalat ini seminggu sampai 2 minggu ya. Dipancingkan yang di ember ini adalah atraktan, yaitu semacam kayak sumber bau gitu. Insting si induk ini akan mencari sumber pakan bagi anaknya gitu ya, nah, yang akan menetas gitu. Jadi dikasih sampah yang menyengat di situ supaya lalat mampu bertelur di area dekat situ. Kita kasih kayu ditumbuk-tumbuk itu ada celah, nanti dia akan bertelur di situ. Sehingga memudahkan kita untuk memanennya ya. Nah, seperti ini ya, di celah-celah kayu itu dia bertelur. Kemudian kayu ini bisa kita buka untuk bisa kita panen telurnya. Nah, satu induk BSF betina mampu bertelur 200 sampai 1.500 butir, tergantung kualitas induk ya. Semakin besar induk, semakin banyak telurnya. Nah, ini bentuk telurnya. Nah, telur BSF ini kita panen 2 hari sekali, karena di hari ketiga dia sudah menetas. Setiap induk mampu bertelur antara 600 sampai 700 butir. Tadi yang 200 sampai 1.500 bisa ya. Tapi normalnya adalah 600 sampai 700 butir. Kemudian satu butir memiliki berat antara 0,026 mg sampai 0,030 mg. Untuk mendapatkan 1 gram telur BSF membutuhkan sekitar 64 induk dengan bobot yang tadi kita jelaskan ya. Dengan asumsi telurnya jumlahnya 600 sampai 700 butir per indukan. Nah, 1 gram telur BSF terdiri dari 33.333 butir sampai 38.462 butir telur. 1 gram itu ya jumlahnya seperti itu. 1 gram telur BSF mampu menjadi maggot BSF dewasa sekitar 2 sampai 5 kg tergantung kualitas pakan maggot dan teknis budidayanya. Karena teknis budidaya mempengaruhi juga hasil panennya selain pakan ya. Ketika substratnya atau pakannya terlalu banyak air, nah itu akan ketika proses biokonversi itu gas metan akan keluar dan terjebak di dalam gelembung-gelembung di dalam pakan, mampu membunuh si maggot ya. Sehingga kalau airnya harus pas gitu ya, 40 sampai 60% sebaiknya, supaya gas metannya mampu keluar gitu. Gas metannya tapi minim ya. Beda kalau sebelum diproses pakai biokonversi BSF. Nah, ini tempat telur kita taruh di atas wadah dan kita kasih pakan untuk bertelur, proses hatchery. Nah, seperti ini bentuk wadahnya, penetasannya. Terus bisa kita pindah lagi ke tempat yang lebih besar lagi karena maggot juga bertumbuh. Terus kita pindah lagi ke tempat yang lebih besar lagi, pakannya seperti ini. Nah, kita taruh di tempat yang lebih besar lagi pakai arak-arakan yang lebih luas gitu ya. Karena perkembangan maggot ini sangat cepat sekali, umur 6 sampai 18 hari di pembesaran bisa seperti itu, atau bisa di manajemen umur-umur lainnya. Ini contoh reaktornya, rak pembesaran maggot. Bisa pakai kayu, bisa pakai GRC, bisa pakai bahan-bahan lain yang ada di sekitar kita ya. Terserah ini ya.
Kalau bisa menggunakan bahan-bahan bekas ya, kalau ada ya. Kalau nggak ada ya bahan baru lebih bagus ya. Karena kita konsepnya menggunakan kembali, reuse, reuse gitu ya, supaya tidak terbuang rongsokan-rongsokan itu, supaya bermanfaat kembali ya. Nah, seperti ini rak-rakannya, bisa rak tingkat, juga bisa rak lantai seperti ini, diintegrasikan dengan ternak di atasnya juga bisa. Nah, seperti ini, entok langsung makan langsung, milih sendiri dia ya. Oke, gitu. Nah, ini bentuk maggot freshnya umur 18 hari. Waktu panen tergantung dari substrat pakannya ya. Pakannya semakin bagus, kualitas pakan akan semakin cepat besar dan semakin cepat dia berubah ke fase berikutnya, prepupa. Nah, ini sumber jenis pakannya, contohnya seperti sampah organik dapur, rumah tangga, sampah organik restoran, hotel, kemudian sampah organik buah dan sayuran, sampah organik perkebunan, kulit-kulit pisang, kulit singkong dan lain sebagainya, singkong yang busuk, nah bisa itu dikasih ke maggot. Sampah organik, kulit-kulit sayuran, kulit buah dan lain-lain bisa. Kotoran hewan, kalau ini kita pakai kotoran jangkrik ya, karena di tempat kita tuh banyak peternak jangkriknya dan kotorannya banyak sekali, sak-sakan ya setiap kali panen. Nah, ini kotoran hewan dominansia juga bisa, tapi harus kandungan airnya agak banyak dikit supaya nggak cepat kering ya. Kalau kering dia nggak bisa memproses, nggak sulit, lama. Bisa juga memberikan suplemen pakannya berupa tanaman paku air seperti motolele atau lemna, lumut, alga dan lain-lain. Bisa juga pakai azula ini ya. Nah, azula ini unik. Di dalam tubuh azula seperti maggot. Kalau maggot itu sistem pencernaannya menggunakan bantuan enzim dan mikroorganisme berupa bakteri. Azula ini juga mampu memproduksi pakannya sendiri dari udara. Dia di dalam daun-daunnya itu ada cyanobacteria berupa blue green alga ya. Alga hijau biru yang mampu mengikat nitrogen di udara. Nitrogen di udara mampu diikat dan menghasilkan pakan bagi azula ini, sehingga nutrisinya atau proteinnya azula ini bisa tinggi. Selain azula ini mengikat ataupun menyerap nutrisi dari akarnya, dia juga menyerap dari daunnya yang berasal dari hasil hasil ini ya, hasil dari cyanobacteria tadi, blue green alga. Sangat unik ini, tanaman ini mampu berkembang 2 kali lipat dalam 2,5 hari atau 3 hari. Sangat cepat sekali tanaman ini, sangat bagus sekali untuk dibudidayakan di atas sumber-sumber permukaan air ya. Dia mampu menjernihkan air, mampu menyaring air sehingga tidak mengotori suatu wilayah yang tercemar ya, tercemar bahan organik tentunya. Nah, bisa juga pakai eceng gondok nanti yang difermentasi bisa juga. Nah, ini pas prepupa dia udah mulai berubah jadi agak kehitaman ya. Membutuhkan tempat yang kering, prepupa migrasi dari reaktor pembesaran secara alami. Fase ini belum ditempatkan di dalam kandang lalat, masih bergerak. Kita tunggu sampai dia menjadi pupa. Nah, setelah jadi pupa kita masukkan ke dalam rak-rakan seperti ini di dalam hatchery, kandang lalat. Kita tutup supaya nggak kena matahari dan panas dan hujan. Nah, seperti ini secara sederhana kita menggunakan kandang lalat ini berbahan kayu-kayu bekas di sekitar kita, pakai plastik-plastik yang murah nggak apa-apa, tapi mungkin jangka waktunya pendek ya. Ini kita memanfaatkan plastik bekas kandang jangkrik, kita gunakan untuk menutupi sisi atas dari hujan. Kayu-kayu ini juga bekas rumah roboh gitu. Kita manfaatkan kembali kayu-kayunya. Nah, ini kandang lalatnya seperti ini sekilas. Nah, ini kita perlu kasih tanaman apa untuk hinggap.
tanaman hijau supaya mendekati alamiahnya dia. Nah, penerapannya kita bisa campur ke pakan ternak, magotnya dan kaskotnya. Saya biasa gunakan magot dan kaskot untuk pakan entok. Ini entok kita di farm yang kita gunakan untuk uji coba, diberi pakan magot dan kaskot ya. Ternyata hasilnya bagus dan ketika kotoran hewan yang mengandung banyak bakteri patogen itu dimakan magot, ternyata bakteri patogennya minim, bisa kecil ya, menjadi kecil. Yang dominan adalah probiotiknya, bakteri yang baik ya. Karena di dalam perut magot itu banyak sekali bakteri baik yang mampu memerangi patogen ya, bakteri jahatnya. Kemudian untuk pakan nila dan untuk water treatmentnya ikan, kolam ikan juga pakai azolla dan magot kita kasih ke ikan nila. Nah, ini untuk memupuk tanaman apa nih, waloh apa nih bahasa Indonesianya, labu ya, tanaman labu dan markisa. Ini satu tempat. Nah, untuk frasnya kita buat pakan kambing. Frasnya itu kaskotnya yang sisa-sisa serat-serat dari pakan limbah resto maupun sampah buah dan sayur itu masih bisa diserap oleh kambing ya. Nah, ini hasil biokonversinya. Kita gunakan markisa yang kita beri pupuk kaskot tadi, kita bikin teh atau kita bikin minuman wedang ya, supaya nikmat sekali ini rasanya. Ini di tempat kita ya, kita sering bikin ini, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, bikin minuman ini ya. Nah, seperti itu teman-teman, sekilas tentang biokonversi BASF. Saya harap informasi yang sedikit ini atau yang singkat ini mampu memberi gambaran secara ini ya, global tentang proses biokonversi BASF. Ternyata sampah itu mampu diubah menjadi produk yang bernilai jual dan bernilai tambah ya. Di tempat kita sendiri sekilo magot itu kisaran harga 6 sampai 7.000 per kilo. Untuk pupuknya sendiri masih kita gunakan sendiri. Mungkin ke depan akan kita perkenalkan ke dinas-dinas pertanian ya, supaya lebih masif lagi penggunaan pupuk ini ketika para pembudidaya magot itu sudah sangat banyak ya. Karena jika memang ini dibutuhkan itu harus kontinu ya, nggak bisa sekali dua kali saja gitu ya. Dan kalau bisa memang ada kolaborasi antara tiap dinas, dinas lingkungan hidup, terus kemudian dinas pertanian, terus kemudian dinas perikanan, KKP untuk integrated gitu ya, supaya sampah ini mampu diubah jadi produk-produk yang bernilai untuk setiap bidang dari dinas itu, dan outputnya adalah yang bermanfaat untuk masyarakat ya. Kalau bisa kegiatan itu dilakukan oleh masyarakat atau partisipasi masyarakat supaya terjadi sirkular ekonomi, kemerataan itu ada di setiap daerah. Hanya dengan sampah kita mampu menggerakkan masyarakat, sirkular ekonomi menjadi nilai-nilai ekonomi yang mampu menghidupi masyarakat kembali ya. Bukan menjadi masalah bagi masyarakat tapi menjadi berkah bagi masyarakat. Itu yang kita inginkan ya. Jangan sampai sumber daya ini mubazir gitu ya. Jadi nanti kita bisa dosa gitu ya. Karena kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ditugaskan untuk merawat bumi, mengelola bumi dan seisinya, sehingga hal-hal kecil ataupun hal sederhana itu perlu kita lakukan seperti itu, step by step ya. Nggak harus langsung kita secara besar-besaran, tapi hal-hal kecil aja dilakukan step by step, lama-lama juga akan besar ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu informasi sederhana dari kita. Nanti jika ada yang lebih detail monggo bisa hubungi kita secara langsung tentang manajemen biokonversi BASF ini. Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.